Kita akan informasi yang lain, pemirsa. Banjir kembali merendam Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur akibat luapan Kali Ciliwung. Banjir terjadi usai hujan deras di Kota Bogor malam tadi. Pemukiman warga Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur Senin pagi tadi mulai terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir membuat warga tidak bisa melakukan aktivitas mereka karena air yang sudah merendam rumah. Pemukiman warga yang lebih rendah dari jalan normalisasi membuat air meluap ke rumah warga melalui gorong-gorong Kali Ciliwung. Walaupun sudah terendam banjir, warga Kampung Pulo lebih memilih bertahan di rumah mereka. Warga bahkan harus menggunakan mesin pompa agar bisa membuang air banjir ke Kali Ciliwung. Hujan yang mengguyur ibu kota sejak Jumat petang hingga malam kemarin juga menyisakan tumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya di Kali Banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Sejumlah petugas kebersihan Sudin Jakarta Barat tampak kesulitan membersihkan sampah yang menumpuk di aliran Kali Banjir Kanal Barat. Material sampah yang terdiri atas sampah limbah rumah tangga dan potongan kayu ini sulit untuk diangkut. Volume air yang meluap pasca hujan kemarin selain membuat sampah tersumbat di dalam gorong-gorong jembatan penyeberangan, juga membuat alat berat tidak bisa diterjunkan ke lokasi karena alat beresiko terbalik di aliran kali. Bau tidak sedap dari aroma tumpukan sampah pun menjadi masalah baru bagi para warga yang tinggal dan bekerja di sekitar lokasi. Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku Pemprov DKI Jakarta siap menghadapi banjir tahun ini. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi banjir, diantaranya dengan menyiapkan kampung siaga banjir, menyediakan ATM bagi warga yang terkena banjir, dan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas saat banjir. Kita udah siap, tapi banjir masih. Bukit Duri masih banjir nggak? Pasti banjir. Kampung Pulo, kalau sampai hujan sampai Desember ini lebih duluan, banjir nggak? Masih kena. Karena kita terlambat bikinnya. Yang tergenang sekarang jauh lebih kecil dibandingkan dulu. Dan yang tergenang ini pun sebetulnya bukan kesalahan dari lurah nggak bersihin. Tapi rata-rata karena tali airnya bermasalah, adanya kabel-kabel fiber optik, listrik, telepon, macam-macam. Kamu lihat nih, kadang-kadang orang Jakarta nih keterlaluan juga. Bawa mobil bagus, buka jendela, buang sampah keluar gitu loh. Nah, udah tentukan titik-titik, bagian-bagian kita akan bantu. Kita pun sudah ada istilahnya, kampung gitu ya. Kampung hadapin banjir itu loh. Ya kita udah ada, kita udah bisa tahu nih. Dan saya udah siapkan juga Inatura dengan BRI. Jadi kalau ada orang hadapin banjir, kita nggak mau kasih selimut, kasih barang lagi, kita kasih ATM. Supaya dia belanja apa kelihatan, supaya yang terimanya kelihatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan denda untuk warga yang membuang sampah sembarangan. Namun aturan ini dirasa belum efektif oleh Ahok karena belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Sampah merupakan material yang dihasilkan oleh setiap makhluk hidup yang sudah tak terpakai lagi dan terdiri dari bahan organik, non-organik, hingga kimia. Sampah kerap jadi sumber masalah di beberapa wilayah, khususnya di perkotaan yang menghasilkan banyak sampah dengan pengelolaan yang tidak bagus hingga kesadaran masyarakat membuang sampah masih sembarangan. Hal itulah salah satu faktor penyebab banjir di ibu kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI sejak tahun 2014 telah menerapkan aturan pemberian denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah. Namun, aturan penerapan denda ini diakui Ahok belum berjalan optimal dan belum dapat memberikan efek jera bagi warga. Kalau di luar negeri, kalau Anda buang sampah, itu nggak ada pakai sidang-sidang lagi. Nggak ada membutuhkan hakim buat sidang. Kalau nggak dipidana diganti apa? Kalau pidana penjara penuh. Anda harus kerja sosial. Kita belum ada, maka itu lagi KUHP-nya lagi dirancang. Sempat dulu ada di DPR RI, mereka mau revisi. Kalau direvisi bagus. Jadi kalau kita nggak buang sampah, misalnya denda langsung final. 1 kali UMP misalnya gitu ya, kita tentuin. Kamu kalau nggak mau bayar ini, kamu harus gantiin orang kerja sebulan. Seiring dengan sulitnya menumbuhkan kesadaran warganya,
persoalan pembuangan dan pengolahan sampah Jakarta sempat terjadi kericuhan yang melibatkan Pemprov DKI, pengelola TPSP Bantar Gebang, PT Gondang Tua Jaya, dan pihak DPRD Bekasi. Kisru pengelolaan sampah DKI Jakarta ini berujung pada penghadangan truk pengangkut sampah yang akan menuju ke lokasi TPSP Bantar Gebang. Kondisi ini sempat membuat sejumlah lokasi pembuangan sampah di beberapa lokasi di Jakarta menggunung. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sedikitnya 3 desa di Pasar Tarandam, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, banjir akibat luapan sungai Aek Sirahar. Banjir selalu terjadi pada saat musim hujan akibat pendangkalan sungai Aek Sirahar. Air sungai meluap memasuki wilayah perkampungan Pasar Tarandam, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setiap musim hujan tiba. Meski rumah dan sekolah tergenang, aktivitas warga dan kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Untuk itu, Pemda Tapanuli Tengah akan membuat bendungan agar daerah di bantaran sungai tidak lagi menjadi langganan banjir. Sementara itu, kondisi jembatan gantung sepanjang 40 meter di Sungai Lumut, Pinang Sori, Tapanuli Tengah semakin parah setelah diguyur hujan dalam 2 pekan terakhir. Jembatan yang lapuk memaksa pengendara motor mengiring kendaraan tanpa menyalakan mesin. Metro Sore masih akan berlanjut. Said malam ini akhirnya keluar dari gedung KPK. Pemeriksaan orang nomor 1 di Kementerian ESDM ini terkait kasus korupsi proyek pembangkit listrik yang menyeret anggota Komisi 7 DPR nonaktif Dewi Yassin Limpo. Sudirman diperiksa sebagai saksi atas tersangka Rinelda Bandaso. Sudirman dimintai keterangan terkait dugaan suap proyek pengadaan pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Sudirman mengatakan dari awal sudah menolak proposal proyek senilai 200 miliar tersebut karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Berkaitan dengan rapat kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM pada April 2015, Sudirman mengaku bahwa Dewi Yassin Limpo memaparkan panjang lebar usulan proyek pengadaan PLTMH tersebut. Sudirman Said juga membantah mengenal Rinelda, sekretaris pribadi Dewi, dan membantah pernah bertemu secara informal di luar rapat kerja. Tapi Bu Dewi pernah membahas proposal itu nggak dengan Bapak secara pribadi, Pak? Tidak. Kalau Rinelda, Pak, pernah Bapak tahu Rinelda nggak? Tidak pernah. Saya nggak kenal. Tapi apa benar Pak ada semacam tawar-menawar antara Komisi 7 dan SDM terkait proyek? Tidak ada. Proyek, Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Apa Bapak tahu ada tawar-menawar nilai proyek? Tidak, saya tidak tahu karena seluruh pembahasan anggaran di forum resmi. Ada semacam anggota Komisi 7 yang sempat menyinggung pembahasan soal proyek 200 miliar tersebut. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Kita beralih ke informasi yang lain. Hujan yang mengguyur Jakarta sejak sore tadi mengakibatkan kemacetan parah, terutama di jalan protokol. Kemacetan selain diakibatkan oleh banjir, diperparah dengan menjelang liburan akhir pekan dan jam pulang kantor. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, mayoritas didominasi dengan kendaraan pribadi. Kemacetan terjadi di jalan tol maupun jalan non-tol. Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak sore tadi mengakibatkan sejumlah ruas jalan protokol dan jalan tol di dalam kota Jakarta macet total. Selain disebabkan hujan yang lebih dari 2 jam, kemacetan diperparah bersamaan akhir pekan dan jam pulang kantor. Dan untuk selengkapnya kita akan bergabung dengan Bribda Dela dari NTMC Polri. Bribda Dela, daerah mana saja yang hingga saat ini terparah mengalami kemacetan setelah hujan yang mengguyur Jakarta sejak sore tadi? Ya baik, terima kasih Rory. Selamat malam pemirsa, kami dari NTMC Polri kembali menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini dari hasil pantauan CCTV kami khususnya di wilayah ibu kota Jakarta. Dan untuk yang pertama kita akan memantau situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Di mana situasi arus lalu lintas malam ini dari arah Sudirman yang akan menuju Tamrin masih dalam keadaan ramai dan lancar.
Begitu juga dari arah Sudirman yang akan menuju Menteng masih dalam keadaan ramai dan lancar. Karena arus lalu lintas cukup padat, sehingga kami himbau untuk bersabar dalam berkendara dan jangan saling serobot demi keamanan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya kita akan melihat arus lalu lintas